Jika menggunakan pengalaman 3 presiden untuk memberikan saran dan pendapat, belum tentu bisa dipakai, kata Abang ya. Ya, Kalau tidak dipakai, akan berakibat dianggap dilecehkan. kalau presidensial club ini kan menyeratkan seolah-olah tidak percaya diri, takut menghadapi nanti kalau memimpin akan apa dan bagaimana gitu loh. Itu. Jadi menurut saya sebetulnya dengan merujuk kepada kepemimpinan Pak Harto, kemudian juga kepemimpinan Gus Dur, ya kan? Kalau Habibie kan cuma setahun, ya kan? Kemudian kepemimpinan Megawati, kepemimpinan SBY selama 10 tahun, kemudian Jokowi selama hampir 10 tahun ini, saya kira Pak Prabowo tidak perlu menurut saya itulah. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fafifa di seluruh tanah air, kembali kita menyapa teman-teman, sahabat semua di program Lamulo Show ya. Lamulo Show ini kali ini pada hari Sabtu kita akan berbicara sedikit mengenai isu lagi hangat atau yang lagi banyak dibicarakan oleh kalangan termasuk tokoh-tokoh nasional. Dan saya kali ini ya kan akan langsung konfirmasi kepada salah satu tokoh kita yang kebetulan ya saya konfirmasi tadi siang, kebetulan lagi di luar kota nih, di daerah Jawa Timur ya. Dan kita akan menyapa beliau, yaitu Bang Muslim Arbi. Apa kabar Bang Muslim? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Siap, terima kasih waktunya Bang Muslim. Ya, baik. Bang, saya akan mengkonfirmasi tulisan Abang yang dimuat di beberapa media ya, termasuk yang saya lihat ada di Liputan 86 ya, online ya. Kemudian di sini Abang menyinggung mengenai presidensial club ya, yang dimana ini memang pertama sekali dimuat di publik atau mencuat ke publik adalah pada saat juru bicara Pak Prabowo, yaitu Bang Daniel ya. Bang Daniel ini mengatakan di tanggal 29 April pada saat diwawancara oleh Kompas ya Bang ya. Kemudian saya lihat tulisan Abang ini luar biasa, ini juga beredar di grup-grup Bang ya. Ya, di grup-grup relawan juga banyak sekali yang saya lihat. Dan saya mulai mungkin awali dengan catatan ringan yang Abang bikin ya. Saya bacakan langsung Bang ya. Jika menggunakan pengalaman 3 presiden untuk memberikan saran dan pendapat, belum tentu bisa dipakai, kata Abang ya. Kalau tidak dipakai, akan berakibat dianggap dilecehkan. Nah ini menarik ini Bang. Coba sampaikan ke kami semua Bang, sahabat Lamulo Show, agar bagaimana pandangan Abang atau tulisan Abang seperti yang dimuat oleh beberapa media. Silakan Bang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Nusantara dan selamat sore bagi para pendengar Fafifa TV dimanapun berada. Siap Bang. Saya memang membaca apa yang disampaikan oleh juru bicara Pak Prabowo, Daniel Simanjuntak itu tentang presidensial club, ya kan? Ya. Ini menurut saya ide yang baru, ya, orisinil, ya, baru, menarik, ya kan? Tapi kemudian saya melihat bahwa kalau memang ini jadi digulirkan, ini secara psikologis ya, psikologis, siap Bang. Menyiratkan ada kurang percaya diri. Percaya diri dari Pak Prabowo sehingga dia harus bahasa kasarnya menggeret, menarik-narik, ya kan, membetot-betot, ya kan, para mantan presiden, ya kan, yang kebetulan yang hidup sekarang ini adalah Presiden Megawati, Presiden SBY, dan akan berakhir adalah Presiden Joko Widodo. Ya. Menjadi persoalan adalah bahwa kalau Jokowi barangkali tidak ya, artinya bahwa dia tidak punya partai, ya kan? Tetapi Megawati dan SBY kan punya partai, PDIP dan Demokrat, satu. Kemudian yang kedua memang selama ini kan publik membaca bahwa hubungan batin psikologis antara, ya kan,
Megawati dan Presiden sampai hari ini kan ya belum clear barang itu kan. Ya, Ya. Apakah mungkin ya kan kedua orang itu bisa dudukkan satu meja ya kan gitu masalahnya kan. Nah, itu satu. Yang kedua, tiap zaman kepemimpinan, zaman Megawati, zaman SBY, zaman Jokowi itu kan punya punya era yang berbeda-beda, punya betul. problem yang berbeda, punya masalah yang berbeda-beda, ya kan? Apakah tiga presiden ini punya pengalaman bisa dipakai untuk mengatasi masalah hal ini? Sedangkan hari ini, katakanlah misalnya Prabowo jadi dilantik, ya kan Oktober nanti, itu kan persoalan nasional, regional, internasional itu sudah berbeda gitu loh. Itu Ya, ngapain? betul, Nah, betul, betul. itu yang masalahnya. Nah, ya saya mengatakan bahwa oh ini bisa menjadi sejenis tandem ya terbang para layang itu ya kan kemudian ada instrukturnya di apa di depan di belakang kemudian ini bergantungan gitu kan. Nah, itu apakah tidak akan presidensial club ini akan menjadi semacam tandem para layang itu loh masalahnya Hmm. gitu. Itu. Oke, Bang. Eh, kita melihat tokoh-tokoh nasional banyak juga bersuara, ya kan? Kita tahu kemarin di Detik juga dimuat Pak Ganjar ya, yang Ya. mengatakan gimana pendapat Pak Ganjar nih mengenai Presidential Club ini. Ya, beliau bilang bagus-bagus saja. Itu Pak Ganjar. Kemudian DPR mengatakan bahwa ide brilian katanya. Ini jadi Hmm. di satu sisi banyak yang ngamini nih Bang, ya kan? Hmm. Tapi betul sekali, mungkin dilihat dari sisi yang lain, mungkin apakah ini salah satu apa namanya blunder atau bagaimana menurut Abang nih mengenai presiden klub ini? Jadi begini kan, presidensial club ini menurut saya blunder, ya kan? Kalau Ganjar punya komentar seperti itu, teman-teman dewan seperti itu kan mereka para politisi, ya kan? Hmm, Cuman para politisi ini juga harus melihat bahwa sejarah mencatat, misalnya begini kan, siap. ini ide-ide original, ide yang pertama dimunculkan. Tetapi persoalannya adalah ini akan publik akan membaca bahwa eh, kutukut dalam tanda kutip Pak Prabowo orang yang belum siap ya kan untuk memimpin dia harus mencari tutor dia harus mencari Hmm, guru kan gitu misalnya gitu loh ya, atau mencari tadi itu nah jadi dengan demikian loh 10 tahun kan dalam dua kali pemilihan presiden Prabowo itu kan kalah ya 2014 2019 ya. 2014 2024 ya kan dia lihat kalah artinya bahwa loh kalau misalnya seperti ini yang terjadi bahwa selama 10 tahun ini dengan kondisi dia harus bikin presidential club itu berarti selama 10 tahun ini juga akan menghadapi kegagalan juga gitu masalahnya kan. Hmm, Dia harus minta dituntun pakai joki kan itu masalahnya kan gitu loh. Nah, jadi saya kira pengalaman dulu ketika Pak Harto mengambil kekuasaan dari Pak Karno ya belum punya pengalaman menjadi presiden hmm. dalam usia muda 40 tahun waktu itu ya kan kalau nggak salah 40 tahun ya tahun 7 ya sekitar itulah lahir 1921 Pak Harto kemudian yang muncul ketika itu kan tahun 67 ya 67 ya sekitar 56 tahun ya kan itu belum usia matang seperti Prabowo sekarang yang sudah 73 tahun kan itu masalahnya kan toh Hmm. dengan percaya diri ya seorang pemimpin itu dia harus punya sifat dia harus punya modal percaya diri nah kalau presidensial club ini kan menyiratkan seorang tidak percaya diri takut menghadapi nanti kalau memimpin akan apa dan bagaimana gitu loh. Itu. Jadi menurut saya sebetulnya dengan merujuk kepada kepemimpinan Pak Harto, kemudian juga Pak kepemimpinan Gus Dur, ya kan? Kalau Habibie kan cuma setahun, ya kan? Kemudian kepemimpinan Megawati, kepemimpinan SBY selama 10 tahun, kemudian Jokowi selama hampir 10 tahun ini, saya kira Pak Prabowo tidak perlu menurut saya itulah. Itu jadi saya kira saya berbeda pandangan dengan Ganjar dan teman-teman di DPR ya kan karena pernyataan Ganjar dan teman-teman DPR itu kan politis sifatnya kan gitu loh ya kan Betul. bisa juga mereka nggak mau nyerang supaya
Cari aman. Hanya Koalisi, masalah koalisi. kan politik saya nggak punya kepentingan dengan itu gitu loh masalahnya kan. Jadi Siap, saya siap. bicara objektif apa adanya. Itu loh pandangan. Ya, makanya kenapa saya menulis seperti itu gitu loh ya Hmm. kan. Juga berterima kasih kepada 86 dan media-media yang lain yang menaikkan tulisan-tulisan saya itu. Ya, ya. Baik, Bang. Kita tadi kita tahu bahwa di kubu 02 atau di Pak Prabowo, ya di tim pemenangan di situ kita tahu bahwa ada Partai Demokrat, kemudian ada Golkar. Bahkan Demokrat ini sempat mengklaim ya, mengklaim mengatakan bahwa ide presidential club ini sebenarnya sudah lahir sejak zaman SBY. Apakah ini boleh disinyalir bahwa ini kuat yang mengembuskan ide ini dari Demokrat atau bagaimana, Bang? Bagaimana pendapat Bang Muslim? Selama 10 tahun SBY dari 2004 sampai 2014, saya ini kan termasuk aktivis lapangan dan rajin membaca, ya gitu kan gitu loh. Ya. Baru kedengaran sekarang ini. Jadi makanya kalau gini kan, kalau di Amerika coffee morning ya kan, atau Hmm. dulu ketika kalau tidak salah di zaman Bang Yos ya, yang Hmm. mengajak Hmm. ngopi di balai kota, itu kan mengumpulkan. Ya itu hanya sekedar kumpul ide bincang-bincang gitu. Tetapi kalau diikat dalam satu forum, ya kan, itu di zaman SBY belum ada, belum saya dengar, ya kan. Jadi kalau Ya. itu saya kira agak berlebihan juga karena zaman itu artinya kalau memang benar itu sudah pasti dimuat oleh media kan hari ini kan Hmm. Hmm. gampang kita mengecek satu kejadian di masa lalu itu ya selama era digital ini muncul kan kita gampang melacak gitu kan. Iya, Saya belum betul. ketemu itu. Belum ya? Jadi bisa juga begini kan. Teman-teman Demokrat itu istilahnya ya cari muka ya supaya dapat Karena satu perhatian. koalisi ya. Iya, seperti Iya. itu. Jadi Baik, artinya Bang. kan sebagai pahlawan yang klaim sebagai pahlawan ya. Oke. Nah, kita tahu Bang, ini kan apakah tidak apa namanya berlawanan dengan kita tahu bahwa ada satu lembaga yaitu namanya Watimpres. Ya kan Dewan Pertimbangan Presiden. Dan ini tentu ya kan hampir sama dengan Presiden Club ini. Apakah ini tidak apa ya berbenturan atau seperti apa, Bang? Ya, artinya kalau misalnya ini pun pada akhirnya DCC-nya dipaksakan untuk jalan, memang sudah pasti ya one team press itu kan sifatnya kan memberi masukan. Mau dipakai mau enggak itu kan tergantung presiden, kan itu masalahnya. Betul. Itu dia nggak ada kendala psikologis. Tetapi kalau mantan-mantan ini, kalau nggak dipakai, agak kesan, ini ngelecehin ini kan gitu. Ini. Emang implikasi negatifnya akan ada ya, Bang ya? Pasti psikologis, filosofis. Psikologi ya. Ngapain? Akhirnya kan Mega juga ngapain kita? Belum tentu Mega mau ya, gitu lah. Kalau Iya. SBY kan dia sudah anaknya sudah masuk di kabinet, dia pasti mau-mau saja kan, apalagi sama-sama tentara kan gitu loh. Ya kan, apalagi ada cerita-cerita yang kita dengar hubungan personal antara Pak SBY dengan Pak Prabowo misalkan seperti itu misalnya kan. Jadi apa namanya? Kalau kemudian implikasinya adalah jika ini dibentuk, itu tadi kendala psikologis itu akan hebat gitu. Akan Artinya bahwa muncul ya. tidak mudah gitu loh, tidak mudah. Tidak, Betul. tidak mudah. Itu. Oke, Karena mereka kalau ini kalau kita lihat dari sisi positifnya, Bang, bahwa ini berseliweran bilang bahwa ini adalah kesempatan untuk para tokoh-tokoh terutama mantan presiden untuk rekonsiliasi. Misalnya ada apa namanya? eh, kita lihat pada 2024 ini kerenggangan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi kan jelas kita tahu ya dengan Pilpres kemarin bahwa Pak Jokowi pilihannya beda dengan Bu Megawati. Apakah ini salah satu memang usaha Pak Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi salah satu fungsi daripada Presiden Club ini, Bang? jadi gini kan, kalau melihat hubungan kerenggangan antara Megawati dengan Jokowi, ya bahasa kasar saya itu sering saya gunakan kata dipungut kan gitu masalahnya kan gitu loh. Artinya bahwa yang membesarkan Jokowi itu Megawati gitu loh. Hmm. Jadi kalau kemudian dia mengambil garis politik berbeda, khianat dong. Ya kan makanya sering saya menulis bahwa ini sejenis paling kundang lah seperti itu kan gitu loh. Nah, iya. Nah, ketika kita lakukan review ke belakang, setback ke belakang. Ketika Pilgub DKI, yang saya tahu
itu Prabowo habis-habisan membackup Jokowi supaya di-backup oleh PDIP agar jadi gubernur dan Iya. berhasil. Ya 2 tahun. Tetapi dengan catatan bahwa kemudian Jokowi maju sebagai pilpres lalu melawan ya kan Prabowo dan Prabowo kalah. Secara psikologis kan luar biasa, itu memalukan gitu loh. 2 kali lagi bahkan. Ya, tapi di sini Prabowo mencoba ya sabar, mengalah ya kan, dan akhirnya dirangkul masuk di kabinet pada 2019 ya kan, pada saat berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Nah, persoalannya apakah ini juga akan sama seperti ketika Megawati dengan Jokowi hari ini? Kan itu Hmm. masalahnya. Jadi saya kira mungkin ide awalnya mulia. Ide awalnya adalah bagaimana supaya menjalin persatuan, menjadi kebersamaan, istilah gotong royong lah bahasanya, siapa namanya itu, Ya. Bamsud itu kan ya nggak perlu ada oposisi kan gitu masalahnya kan gitu. Ya meskipun saya menganggap itu ide yang menurut saya dalam demokrasi ya gotong royong, tapi kalau nyolong rame-rame bagaimana itu masalahnya kan gitu. Dan, iya, paling ikan terjadi sekarang ini kan gitu. Nah, jadi maksud saya memang ide awal itu mulia. Presiden klub ini adalah menghimpun mantan-mantan presiden untuk bisa mereka bisa berkomunikasi. Tapi juga saya kira persoalan antara PDIP dengan Jokowi, dan saya lihat sikap kadernya begitu juga Megawati dengan Jokowi, apakah semudah itu persoalannya kan gitu. Baik. Bagaimana sikap Megawati dengan SBY sampai hari ini juga belum clear. Nah, itu loh. Nah, Baik, jadi Bang. saya Baik. kira ide mulianya presidensial klub itu kita sudah menangkap itu. Tapi kan di persoalan di lapangan, ya, apakah ini tidak akan menjadi, saya mengatakan bahwa ia akan menjadi kuda-kuda baru. Apakah nanti Prabowo akan disetir? Kan itu masalahnya kan gitu. Hmm. Di kalimat akhir tulisan saya itu kan, apakah tidak nanti akan Jokowi yang merasa, ya maaf ya, merasa sudah memenangkan Prabowo dengan segala macam tantangan dan ya kan, dengan segala macam didampingi oleh anak haram konstitusi menurut istilah teman-teman para guru besar, ya kan gitu loh, pelanggaran undang-undang, ya kan, kemudian yang terjadi di KPU dikritik demikian rupa nggak bergeming, ya kan, itu loh, sampai di MK. Sebetulnya yang menjadi persoalan utama itu kalau mau yang dilakukan itu adalah bukan presidensial klub yang harus dibuat oleh 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 Prabowo, tetapi bagaimana supaya rakyat ini ya kan bisa dirangkul kembali, itu yang paling penting Bersatu gitu loh. semua ya. Ya sebenarnya semua. Nah kalau yang untuk makan itu kan elit, ini kan ada kepentingan sebetulnya itu. Nah, misalnya muncul ya teman-teman di daerah di Aceh ya, keret bendera Aceh Merdeka, di Papua dan lain sebagainya. Kemudian saya lihat juga hari ini ada tulisan Rijal Fadila ya kan, otonomi khusus, negara bagian atau merdeka Jawa Barat, itu kan itu masalah. Itu kan sudah muncul hal seperti itu. Itu karena apa? Ketidakpuasan terhadap proses demokrasi, penegakan hukum, kedaulatan rakyat gitu loh masalah. Itu Baik, jangan Bang. dianggap ide yang sederhana gitu loh. Jadi tolong dipikirkan, jangan urusan presiden klub saja, urusin ini rakyatnya bagaimana gitu loh. Legitimasi ini itu kan putusan politik, putusan istana itu MK itu. Hmm. Baik, baik. Hanan sudah tangkap, Bang. Artinya, kalau saya boleh simpulkan dari obrolan Abang terakhir tadi, bahwa yang terpenting adalah bukan PC atau Presiden Club ini, tapi yang Ya, terpenting adalah bagaimana rakyat ini, ya kan? Kalau kita kenal dulu 2019 itu ada cebong kampret, ya, ya, supaya tidak ada lagi, ya kan? Supaya ya, tidak ada pembelahan ya di masyarakat luas itu, kan gitu, Bang ya. Artinya ya, kalau kita berbicara tentang forum atau presiden klub ini kan bagian elit-elit politik saja. Betul nggak, Bang ya? betul, Dan ini betul. kita berharap mudah-mudahan nanti setelah dilantik siapapun menjadi presiden kita yang terpilih di 20 Oktober nanti, tentu kita akan terima dengan legowo, kemudian masyarakat ini bersatu, kemudian yang jadi kontrol misalnya seperti Abang selaku direktur gerakan perubahan, kemudian Abang juga seorang aktivis sosial politik, Abang mungkin di posisi yang mengontrol pemerintahan juga kita akan sangat setuju itu gitu loh.
Kemudian kita lihat banyak partai-partai politik juga yang mungkin tidak bergabung, dan ini memang menjadi kontrol kita di luar, kan begitu ya, ya Bang ya. Intinya Ya, saya setuju dengan silakan. Bahwa kemarin itu kan di Suara Nasional kan saya ngomong, kan Prabowo bilang bagi yang mau ikut, ya kalau yang tidak ikut jangan ganggu. Itu menurut saya itu psikologisnya sangat mengganggu betul itu, gitu loh. Mengganggu betul, artinya bahwa ini bakal bisa muncul pemimpin otoriter tangan besi, gitu loh. Apakah itu yang mau dikehendaki sebagaimana yang selama ini yang berkiblat ke LLC itu masalahnya kan, dengan partai tunggal itu kan masalahnya. Itu yang saya khawatirkan. Ini makin hancur negeri ini kalau begitu caranya. Ya, artinya kita berharap Bang, semoga siapapun menjadi presiden kita, kalau Pak Prabowo dilantik nanti tanggal 20 Oktober dengan Mas Gibran, artinya ya kan semua ini harus kembali kepada porsinya. Artinya rakyat jangan dikekang, ya kan? Rakyat itu diberikan kebebasan untuk bersuara dalam hal yang positif tentunya Bang ya. Setuju ya Bang ya? Ya. Baik Bang, sekali lagi terima kasih atas waktunya pada sore hari ini untuk menyapa sahabat kita, teman-teman kita di Fafifa TV, Lamuloso terutama programnya. Sekali lagi atas waktunya, dan kita simak tadi pendapat Abang, tulisan Abang yang memang dimuat di beberapa media dan cukup rame dibicarakan di grup-grup juga ya Bang ya. Sekali lagi Bang Muslim dari Jawa Timur, ini daerah mana tadi Bang? Di Mojokerto. Mojokerto ya. Selamat berlibur dengan keluarga Bang di sana. Ya. Terima kasih Hanan, sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.